Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua ini? Yang perempuan puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala binikmatil iman wal islam wal hidayah wal inayah fi syahri Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bersyukur kita pagi ini pada puasa keberapa ini? 20. Kita masih diberikan kesehatan, ya kan? Kesempatan untuk apa? Berpuasa di hari yang ke-20. Berarti kita menunggu 10 yang istimewa ini. 10 hari terakhir ya, yang dinanti-nantikan, yaitu bukan hari rayanya yang kita tunggu, tapi apa? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya kan? Malam Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam 10 terakhir Ramadan. Tentunya di malam-malam ganjil ya. Yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Artinya ibadahnya semakin kita tingkatkan ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Aliyah Madrasah Mulia Saibalai, hormat yang sama kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Mulia Saibalai. Kemudian hormat yang sama pula pada Bapak dan Ibu guru yang hadir menemani siswa dan siswi baik Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah. Memang dalam bulan puasa ini cobaan Allah itu bukan hanya lapar dan haus saja, tapi diuji dengan sakit ya. Ada yang kena sakit ini sebelum 20 puasa ini, sebelumnya ada sakit? Ada tinggal puasanya? Alhamdulillah masih penuh ya. Saya pun udah kena sakit juga kemarin ya. Tapi alhamdulillah dalam kondisi sakit masih bisa berpuasa, masih bisa sholat walaupun dalam keadaan sakit. Anak juga sakit ya kan. Nah, tuh Bu Adek pun kemarin anaknya sakit, tapi alhamdulillah sudah sehat ya kan. Kita doakan semua dalam kondisi sehat, puasanya diterima ya kan. Diberikan kekuatan sampai akhir Ramadan ya. Anak-anakku sekalian, tadi sholatnya gimana? Kita melaksanakan sholatnya tertib enggak tadi? Kayaknya main-main ya kan? Gimana mendapat rahmat di bulan ini? Cobalah ini ya. Tadi puasa kita ini kan dibarengi dengan ibadah sholat yang sunnah, pahalanya menjadi pahala wajib. Sholat wajib dilipat gandakan. Artinya jangan main-main. Ini latihan kita di bulan Ramadan ini, bulan latihan. Aplikasinya nanti setelah Ramadan ini gimana ibadah kita? Makin meningkat apa makin menurun ya kan? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, naik turun, bisa bertambah, bisa naik, bisa turun.
Apa yang membuat iman itu turun? Coba saya tanya dulu. Apa yang membuat iman itu jadi down dia, turun? Apa? Iman itu turun karena surutnya keimanan karena apa? Karena ilmunya tadi tidak didapat. Pakai ilmu dia. Bertambahnya ilmu, bertambahlah keimanan. Satu lagi menambah ketaatan. Kalau bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambahlah imannya. Tapi kalau bertambah maksiatnya, pagi ini turunlah keimanan. Mau datang kemari aja malas ya kan? Lebih dibela-belai ke sana. Nah, alhamdulillah turun hujan kita ini membawa keberkahan. Siapa yang berdoa ketika turun hujan maka akan dikabulkan doanya tanpa terhalang. Makbul doanya. Kalian mau doa apa silakan. Tadi waktu masih hujan lebat tadi sampai hujan berhenti, ya. Udah. Ini harus fokus ini. Walaupun dalam kondisi capek ya kan, kurang tidur ya kan, lapar, haus. Tapi puasa ini dijadikan apa? Momentum untuk meningkatkan amal ibadah. Memang capek, beda sama bulan lain capeknya ya kan, kurang tidur kan. Bangun pagi ya kan. Banyak ngantuknya orang, tapi yakinlah pasti Allah memberikan kekuatan kepada kita kalau kita mau apa? Memohon doa supaya kuat. Udah. Ada ketika sahur kita, makan sahur jam berapa kalian? Saya tanya dulu. Hah? Jam 4, ada jam 4, ada jam 4 lewat. Berarti sebelum subuh kan? Nah, setelah makan sahur kira-kira berapa menit selesai makannya? 10 menit selesai? Atau 20 menit? Nah, 20 menit udah lama lah itu ya makannya kan? Beda sama makan siang ya kan? Kalau makan sahur ada yang semangat, ada yang enggak ya kan? Kadang enggak selera ya kan? Nah, ketika sahur itu amalan yang dianjurkan apa? Ketika udah selesai makan sahur, makan pagi itu udah selesai, jangan langsung apa lagi? Ke tempat tidur lagi, ya. Kalau bisa mandi pagi ya. Udah mandi pagi, duduk sejenak. Atau sebelum mandi itu 5 menit, duduk apa? Beramal. Apa itu? Istighfar. Karena ketika menjelang fajar Allah itu turun ke langit dunia ketika menjelang subuh fajar ya. Melihat hambanya yang beristighfar, memohonkan ampun. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa pasti akan ku kabulkan. Siapa yang berdoa pasti akan ku jawab doanya. Ya. Ya. Oh ya. Wa mastaghfiru liya ghafartu lahu. Siapa yang memohonkan ampun pasti Allah ampunkan. Walaupun istighfar yang kita mohonkan itu tak banyak, tapi istiqomah setiap mau menjelang fajar memohonlah kepada Allah ampunan ya. Ada 4 golongan di surga nanti. Salah satunya orang yang beristighfar. Yang pertama apa itu? Dalam Quran surah kedua ayat ke-17 ya. Orang-orang yang mendapat naungan Allah di surga itu mendapatkan anugerah terbesar dan mendapat ridhonya. Yang pertama wassobirina. Wassobirina itu orang-orang yang sabar ya. Yang kedua wassodikina, orang-orang yang suka bersedekah ya, bersedekah. Suka rajin bersedekah di bulan, bukan hanya di bulan Ramadan, juga di luar Ramadan ya. Yang ketiga wal qanitina, orang-orang yang khusyuk
dalam sholatnya. Yang keempat apa? Wal mumsikina, orang-orang yang rajin berinfak, senang berinfak, baik lapang maupun sempit. Nah, yang kelima itulah dia. Apa? Orang yang beristighfar di waktu fajar, pagi. Ya, fajar itu pagi ya, menjelang subuh. Nah, rupanya kalau kita tak bisa menjadi orang yang sabar atau tidak bisa juga menjadi orang yang rajin sedekah, atau tak mampu juga menjadi orang yang apa? Khusyuk dalam sholatnya, atau tidak mampu juga dia menjadi orang yang menginfakkan hartanya, baik materi maupun non materi ya kan, baik uang maupun tenaganya. Jadilah orang yang kelima, apa itu? Yang suka beristighfar. Kan mudah kan? Ya, itulah yang mudah amalannya. Tapi di apa? Dianjurkan Allah. Karena di surga itu ada 5 golongan yang mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Makanya di antara 5 ini, carilah amalan yang memang kita sanggup. Tapi kalau 5 sanggup, ya silakan. Tapi kalau tidak, yang terakhir itulah amalan yang mudah. Ya. Udah, kemudian ketika kita berbuka puasa, apa yang doa yang selalu kita baca ketika berbuka puasa? Coba, yang terkenal, termasyhur doanya apa? Yang masyhur, yang sering kita dengar apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakasumtu artinya apa? Ya Allah, padamu aku berpuasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan karenamu aku beriman, ya kan? Amantu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu, dan atas rezekimu aku berbuka, ya kan? Atas rezeki dianya kita buka. Kalau enggak buka-buka, apa yang mau dimakan? Namanya enggak ada kerja satu harian puasa, ya kan? Tapi ada yang mengantar bukaan, ada yang mengantar takjil, ya kan? Ke masjid tinggal duduk manis saja, ada yang mengantarkan bukaan. Makanya orang yang tak berpuasa tapi dia memberikan orang yang berpuasa itu bukaan, sama dia pahalanya dengan orang yang berpuasa. Tapi kalau bisa ya berpuasa juga, memberikan bukaan. Misalnya ada yang ini ya, yang perempuan ini halangan, ya kan, haid. Tapi di masjid banyak jamaah yang mau buka puasa. Kalau mau mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, berikan aja bukaan, walaupun tak mewah, tapi ada. Supaya nilai ibadahnya itu walaupun tak berpuasa, tapi mendapat keutamaan yang sama. Udah, rupanya doa berbuka puasa itu ada yang lebih sahih hadisnya. Apa itu doanya? Mungkin udah hafal yang sebagian. Apa itu? Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 2300 berapa itu? 34, yang berbunyi zahabaz zamma'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Apa artinya zahabaz zamma'u? Telah hilang haus, dahaga, ya. Udah gitu apa? Telah basah kerongkongan atau urat kita karena udah minum. Wabtalatil uruq wasabatal ajru insya Allah, dan pahalanya telah ditetapkan. Udah, cara baca doanya gimana? Batalkan puasanya dulu apa doa dulu? Saya tanya dulu. Hah? Dibatalkan dulu. Minum dulu, bismillah, minum. Udah masuk air itu di kerongkongan lewat, alhamdulillah, bismillah, minum, alhamdulillah. Baru berdoa, zahaba zomma wa
talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu rahmatika ya arhamar rahimin. Udah makan, udah minum berapa teguk sama kurma sebiji, itu jangan langsung nyentap yang lain, gorengan, kolak. Kasih waktu jeda dia. Karena itu doa yang mustajab. Para ulama dan hadis-hadis juga memberikan berita itu. 2 menit doa yang pertama kali minta tentang apa? Tentang akhirat. Jangan dunia dulu diminta. Apa yang kalian hafal doanya misalnya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Atau Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau tak hafal juga doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat? Apa itu Pak sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya. Itu doa yang kunci doa itu. Setiap doa ditutup dengan itu. Udah kan? Nah, apa itu ya? Ingat-ingat itu doa itu. Diamalkan. Ini 10 terakhir Ramadan ini jangan disia-siakan. Jangan dianggap biasa ibadah itu. Apalagi selain itu, baca Quran. Apa saya bilang tadi? Dalam muqaddimah tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Ada yang tahu maknanya? Terjemahannya? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkannya Al-Quran, ya. Hudal linnas. Hudal linnas artinya apa? Petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kan ada kan dalam Al-Qur'an namanya surah Al-Furqan, ya kan? Nah, nama-nama Al-Qur'an ini banyak. Al-Furqan. Udah. Itu diingat-ingat. Apa kata Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Apa katanya? Nabi bilang, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu, ya. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita ini yang hidup di dunia ini, khususnya orang muslim dan mukmin, yang terbaik itu bukan orang yang pandai tentang ilmu dunia, tapi tentang ilmu akhirat, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Karena di luar Ramadan, satu huruf Al-Quran itu kalau dibaca, misalnya alif, diberi ganjaran 10 pahala atau kebaikan. Jadi kalau alif lam mim, berapa huruf itu? 8. Banyak kali 8. Ada berapa huruf itu? 3. Alif lam mim. 3 huruf, ya. Jadi kali 10 30. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa berlipat-lipat, ada 700 kali lipat. Nggak tahu kita, karena di bulan ini pahala itu terlalu banyak. Dia apa? Diberikan Allah. Makanya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan merugilah dia, karena tak akan dia dapatkan di bulan lain. Inilah kesempatan kita untuk mendapatkan keampunan. 10 terakhir ini bulan Ramadan namanya apa? Bulan itkum minan nar, ya, terbebas dari api neraka. Bulan pertama sampai 10 namanya bulan rahmat, ya. Kemudian 20 ke apa? 10 ke 20 namanya bulan maghfirah, keampunan.
Tapi pada dasarnya semua bulan itu ada keutamaannya, ya kan? Tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan bulan ini untuk sebagai apa? Keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, jangan main-main lagi. Ya. Ini nggak akan kita dapatkan lagi. Entah di bulan Ramadan tahun besok nyawa kita sudah tak ada. Nyawa saya, nyawa kalian. Maka dari sini kita harus mempersiapkan apa? Amal ibadah kita. Orang lebih sibuk mempersiapkan apa? Baju lebaran, apa lagi? HP baru, ya. Kereta baru, rumah baru, cat rumah baru, ya kan? Tapi tidak kue, ya, kue lebaran. Malam Lailatul, bukan, kalau kita Lailatul Qadar, tapi kalau kaum ibu-ibu Lailatul Lailatul apa? Nah, itu ada nyeletuk dia, apa katanya? Lailatul bakar kue. Lailatul Lailatul bakar, ya. Membakar kue, bukan Lailatul Qadar yang dikejarnya, tapi Lailatul bakar, kan, memanggang kue di open. Sibuk dia di open dia. Gosong nggak kue ini katanya. Ibadah Ramadan yang 10 terakhir, kalau di Mekah, di Madinah orang semakin mendekati akhir Ramadan, masjid itu makin penuh. Tapi kalau di Indonesia, semakin akhir Ramadan, masjid safnya makin maju ke depan, bukan maju ke belakang, bukan ke belakang banyaknya, tapi maju ke depan. Tinggallah satu saf. Artinya orang udah malas, ya kan? Iya, seolah-olah akhir Ramadan itu udah menang, udah finish. Tidak. Di akhir Ramadan itulah penentu kita. Sampai-sampai ada di malam ganjil itu, dari malam 15 itu udah mulai pakai kunut orang, ya kan? Tarawihnya sudah membaca surah Al-Qadar, ya kan? Di masjid-masjid, ya kan? Baik yang 11 rakaat ataupun yang 23 rakaat, udah mulai lah itu pakai surah Al-Qadar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada yang tahu artinya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya di malam Lailatul Qadar itu diturunkannya apa? Al-Quran, ya kan? Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau buat ke tahun Masehi berapa tahun dia? 83 tahun 4 bulan kalau saya tidak silap. Ada manusia yang hidup 83 tahun 4 bulan di sini. Di kampung-kampung kita ada. Langka, ya kan, Pak? Pendra, ya kan? Yang ada paling usianya berapa? 70-an ke bawah. Kalau 80, 90 mungkin udah langka dia. Kalau dapat malam itu berarti dosa-dosanya yang lalu dihapus. Dia menjadi orang yang suci seperti orang yang dilahirkan kembali tanpa dosa. Aman kita. Iya. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu istimewa. Juga nggak mudah dapatkannya. Cuma tanda-tandanya orang begini begitu, ya kan? Malamnya apa? Tak hujan, ya kan? Sejuk. Siangnya pun begitu, matahari tak panas katanya. Macam lah itu.
Itu tanda-tanda, tapi kalau kita tak dapat belum tentu juga. Menandakan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar apa? Yang jelas ibadahnya lebih baik setelah bulan Ramadan, itu aja. Yang biasanya tak mau ke masjid jadi rajin ke masjid. Ya kan? Iya. Yang biasanya malas baca Quran jadi rajin baca Quran. Yang biasanya puasa sunnah tak mau. Sholat duha dikerjakan. Banyak amalan lain yang lebih baik. Kalau dia lebih baik setelah bulan Ramadan ini, berarti bulan peningkatan. Nampak dari latihan di bulan Ramadan ini, berarti ada tanda-tanda lah dia dapat malam Lailatul Qadar, ya. Udah, ada yang mau saya sampaikan ini. Ini kan puasa kan? Nah, kalau laki-laki dan perempuan, jangan sampai nanti di sini pakai jilbab, di rumah pakai celana pendek, mau ke kedai, dibuka jilbabnya, dibuka auratnya. Ya puasanya tak batal, tapi pahala puasanya berkurang. Begitu juga laki-laki. Jangan biasakan pakai celana pendek di atas lutut. Kalau laki-laki di bawah lutut, karena ini aurat kita lutut. Kalau celana bonggol di sini tak apa-apa. Jangan macam celana bola ini, nampak lututnya. Walaupun laki-laki, tapi ada batasan kita pakai baju, pakai adab. Adabnya ada. Jangan pakai celana pendek, tak pakai baju lagi. Iya. Laki-laki ini, kalau perempuan mungkin lebih malu ya kan. Tapi ada sebagian ini kalau udah keluar rumah dia, di sekolah pakai jilbab. Di luar tak tanda lagi kita. Dipanggilnya dia, Pak, di jalan. Mana kenal kita udah tak pakai jilbab lagi dia. Nanti dibilang tak dijawab tegurannya, sapaannya, sombong katanya. Tapi itu tadi, identitas seorang muslim, apalagi sekolah madrasah, dijagalah auratnya. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi kok di dalam rumah, keluarga kita yang melihat tak apa-apa. Apalagi sudah dewasa. Aurat itu adalah apa? Harga diri seorang wanita ya. Satu helai saja nampak rambutnya yang bukan suaminya ditampakkannya, makanya di hari kiamat nanti akan disiksa. Siksaan itu bukan main-main. Nanti rambutnya itu dijambak itu sampai terkelupaslah kulit kepalanya itu. Keluarlah darah yang menetes di kepalanya. Nanti kalau tak pakai jilbab, yang dipanggil itu ayah-ayah kalian, kakek-kakek kalian, saudara kandung kalian yang laki-laki. Bilangkan sama kakak-kakak kalian kalau di rumah itu. Kalau keluar rumah, pakailah pakaian yang menutup aurat, ya. Panas pak, katanya, ya. Risih katanya. Tak apa-apa risih di dunia, panas di dunia daripada panas di mana? Di akhirat atau di neraka. Memang iya, laki-laki juga begitu. Saya mau tidur malam, mau keluar rumah pakai celana panjang aja, nggak pernah pakai celana pendek saya. Iya. Tak pernah buka-buka baju di dalam rumah. Maksudnya tak bersinglet-singlet itu tak pakai saya, enggak. Pakai celana pendek enggak ada, celana panjang. Itu menandakan bahwa kita itu apa? Menjaga aurat. Iya. Rajin puasa pun kalau auratnya tak dijaga. Iya. Udah. Mungkin sampai di sinilah ya. Ibarat kata, kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Saya mohon maaf apabila ada kesilapan dan tutur kata saya dalam penyampaian. Pada Allah saya mohon maaf pun pada anak-anak didik dan ibu-ibu, bapak sekalian, saya mohon maaf. Karena MBG sudah datang, dipadakanlah tausiah
di hari ini, di pagi ini, dengan ditutup dengan doa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Dah kan? Udah, apa-apa.